Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda, figur yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda? Kalau kita merujuk pada orang-orang Islam, mereka semuanya kompak dari awal sampai akhir menyebut bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Tafsir-tafsir Quran semuanya juga menghubungkan bahwa yang dimaksud dengan Isa itu adalah Yesus Kristus dan tidak pernah lebih daripada itu. Sebagian besar orang-orang Kristen arus utama juga menyebut bahwa Yesus itu adalah Isa. Begitupun dengan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia juga menganggap bahwa Yesus itu adalah Isa. Tetapi ada sesuatu yang unik, ada fenomena baru di dunia Kristen Indonesia hari ini. Sejak tahun 2010-an sampai sekarang banyak sekali keinginan-keinginan orang untuk memisah antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Bahkan kemarin di podcastnya Pak Dr. Richard Lee yang kemudian menjadi sangat kontroversial, itu ada narasumber yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus dengan alasan begini dan begitu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan menjelaskan bahwa fenomena pemisahan Yesus dengan Isa itu bukan hanya fenomena biasa internal urusan orang-orang Kristen dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang sangat mengerikan, ada sesuatu yang menjadi bahaya laten dari pemisahan kata itu. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas dan kita terima perdebatan. Yuk kita mulai. Secara historis hanya satu perbedaan antara Isa dengan Yesus, yaitu siapa penutur bahasanya. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab menyebutkan nama Isa itu karena memang orang-orang Arab dekat dengan orang-orang Aramea. Orang-orang Aram di zaman dulunya itu menyebut Isa itu sebagai Yeso atau Yesa atau Yeso gitu ya. Nah, ketika itu masuk ke dalam ajaran ke dalam lidah orang-orang Arab, maka Yeso itu menjadi Isa. Kurang lebihnya begitulah, sebenarnya panjang itunya, tapi kita ringkas-ringkas saja. Sedangkan orang-orang Kristen kan mengambilnya itu dari Yunani. Orang Yunani itu sangat terbiasa menggunakan kata-kata us, suku kata us atau as atau es di belakang suku kata gitu. Jadi misalkan Theodor jadi Theodorus gitu, yang semacam itu gitu. Sepeda sepedaus gitu. Dinosaurus gitu. Nah, dalam hal ini Yesa menjadi Yesus. Begitu. Jadi walaupun nama Isa dengan Yesus terdengarnya jauh, tetapi sebenarnya awalnya sama, seperti itu. Jadi hanya di situ saja. Kalau misalkan Barayan baca Google, misalkan Wikipedia, maka mereka sepakat bahwa Isa dengan Yesus itu sama. Kalau Baraya bongkar semua kamus-kamus agama Katolik, kamus-kamus Kristen dalam bahasa Inggris, semuanya bongkarin satu-satu, Baraya akan menemukan bahwa Isa sama dengan Yesus. Kalau misalkan Baraya buka ChatGPT yang menggunakan bahasa Indonesia atau yang menggunakan bahasa Inggris, semuanya mengatakan bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Dalam ensiklopedia manapun, Britannica, Americana dan sebagainya, Britannica Baraya bisa langsung akses di internet karena sekarang tersedia online-nya. Di ensiklopedia Britannica juga Yesus itu adalah Isa, begitupun Isa itu adalah Yesus begitu. Dan di Indonesia juga diakui seperti itu. Misalkan di Indonesia ada sebuah gereja besar yang namanya adalah Gereja Isa Al-Masih. Kenapa seperti itu? Karena Isa adalah Yesus. Dari mana bisa seperti itu? Ya karena sejak zaman dulu orang-orang Timur Tengah misalkan yang beragama Kristen itu memang menyebut Isa itu Yesus. Misalkan di Jordania itu ada sebuah gereja besar namanya Gereja Isania. Itu salah satu gereja tertua di dunia. Isania, bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad ada, itu di situ ada gereja namanya Isania, gereja pengikut Isa. Isa yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, karena di situ gereja jelas. Di Indonesia juga seperti itu, tanggal-tanggal di kalender-kalender semuanya wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih dan sebagainya. Dan kalau misalkan Baraya main ke orang-orang Indonesia bagian timur, misalkan ke Ambon, itu di situ ada beberapa perbedaan yang cukup lumrah gitu. Jadi orang-orang Ambon generasi sekarang itu menyebutnya Tuhan Yesus, tapi kalau misalkan orang-orang Ambon generasi tua menyebutnya Tuhan Isa. Karena apa? Karena Isa dengan Yesus itu dianggap sebagai satu figur, satu kesamaan gitu. Jadi semuanya sudah kompak, sudah tidak ada masalah. Nah, cuman tiba-tiba di akhir-akhir ini tahun 2010-an saya sempat membacanya bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus.
Kenapa Isa dengan Yesus itu berbeda? Lalu orang-orang yang menganggap berbeda itu kemudian mengajukan beberapa argumentasi, di antaranya perbedaan yang sangat signifikan. Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Isa itu adalah Nabi. Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu mati di kayu salib, sedangkan Isa itu diangkat sama Tuhan ke langit. Dan yang disalibkan itu adalah orang yang disamarkan. Begitu seterusnya perbedaan-perbedaan yang ada banyak listnya sebenarnya ya. Tapi di sini saya akhirnya menemukan bahwa satu, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus berbeda itu sebenarnya adalah kalangan apologet Kristen. Jadi bukan dari akademisi dan bukan berasal dari orang-orang masa lampau, tetapi dari kalangan apologet zaman now gitu. Dan kalau misalkan sudah apologet, ya saya mohon maaf ya, apologet itu mau dari agama apapun, walaupun mereka cerdas, mereka pintar, mereka punya satu kelemahan, yaitu apa? Mereka cacat logika. Saya mohon maaf ya, kalau misalkan mau diperdebatkan, ayo kita perdebatkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena judulnya juga apologet. Judulnya apologet itu artinya apa? Jadi mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mereka menemukan satu doktrin, satu klaim yang kemudian mereka bela mati-matian dengan berbagai argumentasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka ilmunya banyak, luar biasa, tetapi bagaimana cara merangkai fakta-fakta itu mereka dipengaruhi oleh tendensi yang sangat kuat untuk mempertahankan keyakinannya. Itulah yang namanya apologet. Saya mohon maaf ya. Nah, karena itulah maka kita juga bisa melihat di sini bahwa cacat logika itu sudah tertera dengan sangat jelas. Mereka membedakan antara Isa dengan Yesus karena apa? Karena Yesus Tuhan, Isa bukan, karena Yesus dilahirkan di kandang domba sedangkan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma dan sebagainya gitu ya. Ya, saya pengen menjelaskan sedikit kesalahan cara berpikirnya gitu ya. Gini Baraya, sesuatu yang versinya berbeda bukan berarti dia menunjukkan wujud entitas yang berbeda juga gitu. Jadi di Bandung misalkan ada tokoh yang dianggap sebagai salah satu pahlawan, namanya itu adalah Dipati Ukur. Dipati Ukur itu dia dianggap sebagai pahlawan, tetapi secara historis dia memiliki 8 versi kehidupan. Jadi 8 versi itu ada yang menganggap bahwa dia pro Mataram, ada yang menganggap dia anti Mataram, meninggalnya dengan cara seperti ini dan sebagainya. Ada yang melihatnya dalam kacamata yang negatif, ada yang melihat dengan kacamata yang positif. Ada 8 versi dari satu tokoh, bukan berarti tokoh itu jadi 8 orang gitu. Kalau Yesus dan Isa itu digambarkan dengan versi yang berbeda antara orang Islam dan orang Kristen, bukan berarti dia karakter yang berbeda gitu. Kalau misalkan versi orang Belanda bahwa Indonesia merdeka 27 Agustus tahun 1949 dan orang Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, bukan berarti ada 2 Indonesia gitu. Jadi itu hanya 2 versi yang berbeda, dan 2 versi yang berbeda itu muncul dari mana? Dari kepercayaan atas teologi masing-masing gitu. Jadi misalkan orang-orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan karena itu maka kehidupannya harus dipenuhi dengan atribut-atribut ilahiyah. Sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah nabi, sehingga dia harus dipenuhi dengan atribut-atribut kenabian. Dan 2 versi yang berbeda itu adalah 2 versi teologis yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah, yang sama sekali tidak terkait dengan catatan-catatan yang sesungguhnya ada. Jadi itu adalah tokoh yang sama yang dilaporkan, yang diceritakan dengan 2 versi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Ahmadiyah, itu cerita Yesus beda lagi. Kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang Bahai, cerita Yesus itu berbeda lagi. Apakah dengan 4 agama yang menjelaskan Yesus dengan cara yang berbeda kemudian ada 4 Yesus yang sesungguhnya? Ya kan nggak seperti itu juga Baraya. Jadi logika berpikirnya itu cacat, kacau. Kenapa? Ya karena sejak awal mereka berusaha untuk mempertahankan keyakinannya. Bahasa yang sering saya sampaikan itu adalah a priori. Tetapi selain itu ada juga apple to God, kemudian apple to heaven gitu ya. Ada banyak sekali cacat logika, bisa 5 dijelasin cacat logika satu-satu kalau misalkan mau menjelaskan itu. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya Yesus dengan Isa, Baraya cek sumber manapun, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, ensiklopedi, tapi bukan dari apologet ya, bukan dari apologet, karena apologet itu munculnya tahun 2010-an ke sini gitu. Pernyataan Yesus itu berbeda dengan Isa gitu, bukan apologet adanya sejak zaman dulu, tetapi apologet yang kemudian menyatakan bahwa Isa berbeda dengan Yesus itu baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya mereka juga kompak sama gitu. Bahkan ada kelompok misionaris yang menyebut, kelompok misionaris yang online itu kan yang terkenal gitu ya, Isa dan Al-Quran gitu. Jadi mereka pakai atribut Islam semuanya tapi mengajak ke dalam kekristenan. Itu menyebut istilahnya dengan sebutan Isa.
dan Al-Quran gitu, yang menunjukkan bahwa Yesus dengan Isa itu sebenarnya adalah karakteristik yang sama. Lalu apa alasan saya di awal tadi menyebutkan bahwa ini adalah fenomena yang sangat buruk untuk kesatuan bangsa? Buruk itu gara-gara gini, orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen sejak awal sampai akhir dari seluruh sumber yang ada menyebut bahwa Yesus dan dengan Isa itu sama, tetapi kemudian ada yang berusaha membedakannya. Kenapa? Karena di dunia Islam di Indonesia muncul sebuah fenomena sejak tahun 2000-an, sejak internet menyala di mana-mana, itu perdebatan antara Kristen dengan Islam itu menyeruak. Ramai sekali. Sekarang banyak sekali channel-channel yang khusus menjelaskan tentang bukti kelemahan Islam, bukti kelemahan Kristen. Mereka tuh berdebat habis-habisan, panjang lebar gitu ya. Nah, karena perdebatan-perdebatan itu kemudian meruncing pada kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya, maka karakteristik dari orang-orang pembenci itu artinya adalah orang yang akhirnya tidak mau dianggap sama dengan lawannya. Gitu. Jadi misalkan Nabi ketika sedang berkonflik dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di zaman dulu, misalkan Nabi Muhammad berusaha untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, begitupun sebaliknya, karena memang sedang dalam ini. Tapi kalau misalkan dalam masa damai, dalam masa biasa-biasa aja, Nabi membelah rambutnya. Potongan rambut Nabi itu mirip atau disamakan atau disesuaikan dengan potongan orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang belah tengah yang seperti itu gitu. Nah, begitupun dengan konteks ini gitu. Jadi ketika ada orang yang sangat bermusuhan, sangat tidak suka, maka mereka berusaha untuk menyelisihi gitu. Jadi ketika orang-orang Islam menggunakan istilah Isa, nah orang-orang Kristen yang baik-baik saja dengan orang Islam, ya udah terima, gak jadi masalah dengan itu. Tetapi ketika kebencian menyeruak, maka mereka langsung mencoba untuk menyelisihi itu gitu. Dibedakan antara Islam, dibedakan antara Isa dengan Yesus dalam pahaman Islam dengan Kristen gitu. Dan perbedaannya juga adalah perbedaan teologis gitu. Kan kalau Yesus Tuhan sedangkan Isa itu nabi, ya gak bisa gitu. Itu kan masing-masing sistem teologi yang berbeda gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomongin bahwa secara historis mereka itu berbeda. Jangan ngomongin historis kalau misalkan pendekatannya adalah teologis gitu. Jadi pisahkan itu semua. Makanya metodologi berpikirnya, metodologi ilmiahnya itu harus benar-benar dijelaskan. Lagian kalau mereka menyebut kemudian Isa dengan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda gara-gara yang tadi itu status ilahiyahnya dan sebagainya, kenapa mereka gak merujuk kepada Alkitab masing-masing atau kitab suci masing-masing? Kita lihat misalkan ya, persamaan antara Yesus dengan Isa, sama-sama dibimbing oleh Yahya, sama-sama dalam tanda kutip dibaptis atau sama-sama dibimbing atau semacam itu oleh Yahya. Kemudian sama-sama anak dari Maryam atau Maria. Kemudian sama-sama lahir dari Roh Allah. Atau Roh Allah kata orang-orang Kristen itu adalah Rohul Kudus. Kalau misalkan orang-orang Islam itu dibimbing sama malaikat Jibril gitu ya. Tapi namanya adalah Roh Allah atau Roh Kudus gitu ya. Kan dalam Islam Roh Kudus juga ada. Kemudian Isa adalah kalimatullah, itu juga dijelaskan. Kemudian Isa adalah pribadi yang suci. Kemudian ada banyak mujizat, mujizatnya juga kurang lebih sama, digambarkannya serupa. Kemudian Isa terangkat di surga dan sekarang ada di sisi Tuhan. Dan kemudian Isa dan Yesus sama-sama adalah hakim yang adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam Islam dan dalam Kristen, dalam Alkitab dan Al-Qur'annya itu juga sebenarnya merujuk pada orang yang sama, pribadi yang sama. Hanya saja disikapi dengan cara yang berbeda. Orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah satu di antara tiga pribadi Tuhan, yang entah bagaimana cara menafsirkannya, sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah Rasulullah atau Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan sebelum Yesus juga ada banyak Nabi sebelumnya yang diutus untuk umat manusia, kan begitu. Nah, perbedaan teologis itulah yang akhirnya memunculkan perbedaan, tetapi bukan berarti karakteristiknya berbeda gitu, hanya versinya saja yang beda gitu. Gitulah kurang lebihnya ya. Tapi ini kalau misalkan Baraya mau berhenti sekarang silakan berhenti, tapi saya pengen mengaitkan fenomena ini juga dengan fenomena yang lain, karena ini semuanya terjadi di mana-mana. Ini adalah fenomena yang umum gitu. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang aktivis Nahdlatul Ulama gitu. Dia pernah bercerita kepada saya bahwa Ibnu Taimiyah itu ada dua. Yang pertama itu adalah Ahmad Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu sama, satu orang. Tetapi kenapa orang Nahdiyin itu menganggapnya dua orang, Ahmad Ibnu Taimiyah dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah? Karena dia itu tidak suka dengan ajaran-ajaran Wahabi, yang referensi dari Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah. Tetapi di sisi lain orang NU itu suka pada tafsir Ibnu Katsir, di mana
Ibnu Katsir itu adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, karena dia satu sisi suka dan sisi yang lain tidak suka, maka dia kemudian mengarang-arang cerita bahwa Ibnu Taimiyah itu sebenarnya ada dua sosok, Ahmad Ibnu Taimiyah yang baik dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang tidak baik gitu. Nah, sekali lagi ya, gara-gara ketidaksukaan, gara-gara kebencian, kemudian kita meralat atau mengubah sejarah, itu kan sebenarnya keliru. Jadi silahkan kalau memang mau belajar sejarah secara betul-betul, gunakan metodologi ilmiahnya. Kalau misalkan mau apologet, mau teologis, ya silahkan juga seperti itu. Tetapi jangan menganggap apologet yang teologis itu dikatakan sebagai historis. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apa nama atau istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut nama Tuhan? El, Elohim, Adonai, Yahweh. Ibrahim atau Abraham itu menyebut dengan sebutan El, sedangkan Yesus menyebutnya dengan Eloi. Sedangkan Musa menyebutnya dengan Yahweh. Kok bisa beda-beda seperti ini? Kalau misalkan kita merujuk pada Alkitab, Yahweh memang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa, dan kepada orang-orang terdahulu disebutnya sebagai El Shaddai. Begitu kata Alkitab. Tetapi di ayat yang lain justru dikatakan bahwa kata Yahweh sudah ada bahkan sebelum Bahtera Nuh dibangun. Jadi mana yang benar? Kenapa bisa membingungkan ini dalam tanda kutip? Kalau misalkan kita melihat dalam konteks sejarah asli, sejarah pure, tanpa membahas iman, tanpa membahas teologis, maka jawabannya dari kebingungan ini ketemu, tetapi akan menggoncang iman. Kok bisa seperti itu? Simak videonya, yuk kita mulai. Apa arti kata Yahweh? Tentu saja orang-orang Yahudi tidak akan mau menjawab ini, atau tidak akan menjawabnya secara sembarangan, atau memilih untuk memberikan otoritas jawaban kepada pihak yang menurut mereka lebih layak. Sebagian besar orang Kristen juga mungkin akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Nah, tetapi sejarawan yang lebih terbuka tentu saja akan berani menjawab pertanyaan ini. Bagi mereka, Yahweh itu diambil dari kata Arab kuno yang kurang lebih bisa diartikan sebagai yang ada, atau yang hidup, atau yang maha ada, atau yang maha menciptakan, atau yang maha hidup, atau yang maha menjadikan. Pokoknya mah dengan berbagai variasi yang seperti itu, yang kalau misalkan kita bahasakan kasar seperti sekarang dengan konsepsi ilahiyah seperti yang kita bayangkan sekarang, maka Yahweh itu berarti yang maha menjadikan, atau yang maha menciptakan, atau yang maha hidup. Begitulah kurang lebihnya. Ya, tetapi seperti yang tadi disebutkan, ada sebuah keunikan di sini bahwa para sejarawan tidak mengakui bahwa kata Yahweh itu berasal asli dari Yahudi, tetapi merupakan serapan dari budaya lain. Dalam hal ini adalah budaya Arab, atau ada juga yang menyebutkan ini berasal dari Afrika Utara, wilayah sekitaran Mesir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena para sejarawan itu memang sudah percaya dan sudah sepakat bahwa orang-orang Yahudi itu punya Tuhan yang namanya itu adalah El. Gitu. El itu bisa dibaca dengan Elohim, atau Eli, atau Eloi, atau Ilah, atau Allah, atau yang semacam itu adalah berasal dari varian yang sama, yaitu El. Dan ini pula lah kemudian banyak sekali orang-orang Israel yang menamai segala sesuatu dengan belakang El. Gabriel, Mikael, Ismael, Israel, Babel, dan lain sebagainya. Yang El yang dimaksud itu adalah Tuhan. Jadi misalkan tadi Babel itu artinya gerbang Tuhan. Bab itu kan pintu gerbang. Babel gerbang Tuhan, begitu, dan hal-hal yang semacam itu. Sedangkan misalkan untuk Yahweh, kita misalkan menemukan ada Zakaria. Zakaria itu Zakariah, Yahya itu Yahweh sebenarnya dalam hal itu, atau yang diperdengarkan oleh, atau yang diingat oleh Tuhan. Kata El juga harus kita pahami bahwa di situ ada upaya transformasi, atau ada upaya mengubah politeisme menjadi monoteisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Jadi misalkan
kata El itu sejak awal itu sebenarnya bukan berarti Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia adalah raja para Tuhan atau raja para dewa, di mana dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan atau dalam tanda kutip ada dewa-dewa yang lain yang melingkupinya, termasuk ada istrinya, ada sahabatnya, ada anak-anaknya yang jumlahnya sangat banyak dan sebagainya. Dan dalam itu kita juga bisa menemukan varian lain. Sebutan El itu disebut sebagai Ebu Ila atau Tuhan Ayah. Ebu itu kan Abu Ila, jadi Tuhan Ayah. Nah, ini kemudian nanti tradisi istilah Ebu Ila ini dipertahankan oleh orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen punya istilah Tuhan Ayah atau Ayah Tuhan gitu lah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam menghilangkan istilah ini menjadi ilah saja atau Tuhan saja, atau menyebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada apapun entitas yang sangat supranatural apapun itu namanya selain dari sebutan nama Tuhan itu, nama El itu. Begitu. Nah, lalu dari mana Yahweh itu tiba-tiba muncul? Ya, ada hipotesis, tetapi hipotesis ini tidak benar-benar disepakati. Maksudnya dalam hal ini kita tidak menemukan ada satu konklusi. Ini kucing-kucing. Ada satu konklusi yang menyebutkan bahwa nama El, kemudian Yahweh dan segala rupa kemudian masuk di situ sebagai sesuatu yang sudah dibenarkan fix oleh sejarah. Kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Semuanya masih berhipotesis, semuanya masih memperkirakan. Tetapi diperkirakan masuknya Yahweh ke dalam tradisi spiritual orang-orang Yahudi itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Dari mana kita mengetahuinya? Yang pertama tentu saja kita coba cocokkan dengan Alkitab. Karena di Alkitab disebutkan bahwa kata Yahweh itu dikatakan adalah kata penyebutan Tuhan yang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa. Jadi yang tadi itu. Jadi kalau misalkan orang-orang sebelum Musa itu menyebut dengan nama El, tetapi di zaman Musa disebut atau diperkenalkan dengan nama Yahweh. Begitu kan? Nah, ini juga kurang lebihnya sama atau terkonfirmasi dengan sebuah prasasti di Mesir kuno yang dikeluarkan di era Amenhotep III. Nah, Amenhotep III dengan Musa ini diperkirakan sejaman, atau kalaupun beda misalkan ya hanya beda rentang 50 atau 60 tahun atau kurang dari itulah. Nah, dalam prasasti Amenhotep III itu ada sebutan bahwa Yahweh Sashu. Sashu itu siapa? Sashu itu adalah satu suku nomadik di Arab Utara yang ia sudah berinteraksi dengan orang-orang Mesir kuno. Jadi diperkirakan kata Yahweh ini adalah Tuhan atau dewanya bagi masyarakat Arab kuno dari suku Sashu yang dimaksud itu. Bagaimana dengan cerita di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bahwa sebelum Musa, bahkan sebelum Bahtera dibuat itu sudah disebut nama Yahweh? Itu kita kesampingkan dulu untuk sementara waktu. Tetapi dalam prasasti itu dijelaskan bahwa memang ada sekelompok orang yang namanya orang Sashu yang menyembah Yahweh, yang kemudian diperkirakan bahwa itulah awal mulanya. Dan kalau misalkan itu memang benar-benar sezaman antara Amenhotep III dengan prasastinya dengan Musa yang diperkirakan sekitar 1300 tahun sebelum Masehi itu memang benar-benar nyata, maka mungkinkah sebenarnya orang Sashu itulah yang memperkenalkan kepada Musa, tetapi dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Musa mendapatkan pernyataan itu dari semak yang terbakar. Mungkinkah? Ya silakan baraya berspekulasi. Kalau yang sudah beriman ya sudah selesai, tapi kalau misalkan para sejarawan ini belum selesai di sini. Jadi sebenarnya dari mana? Apakah memang benar-benar dari suku itu? Kalau memang dari suku itu, apakah suku itu sampai sekarang masih ada dan masih melafalkan Yahweh yang sama? Kita belum mengetahui itu. Sekali lagi ini baru hipotesis, baru perkiraan. Nah, Sashu itu diketahui oleh para sejarawan pada waktu itu menyebut bahwa Yahweh itu adalah dewa perang dan cuaca. Jadi bukan Tuhan yang paling puncak, tetapi dewa yang maha kuasa. Dan kemudian entah bagaimana ceritanya, orang-orang Yahudi kemudian memasukkan Yahweh itu sebagai satu di antara sekian daftar dewa-dewi mereka. Bahkan dalam Keluaran ada upaya orang-orang Yahudi untuk menjadikan Yahweh ini sebagai anak El atau anak Tuhan. Kan yang tadi disebutkan bahwa El itu punya salah satu nama yaitu Ebu Ila. Jadi Tuhan dalam
skema bahwa dia itu adalah ayah dari para dewa. Nah, salah satu dewa yang dimaksud itu kemudian dimasukkan Yahweh gitu. Cuman ayat itu sekarang dihapus ya oleh, kita nggak tahu, pokoknya mau ayat-ayat itu sekarang tidak akan ditemukan lagi. Tapi para sejarawan pernah menemukan bahwa ayat itu memang sebelumnya ada, bahwa Yahweh itu adalah anak dari El, begitu. Nah, kenapa orang-orang Yahudi memasukkan itu? Kenapa? Ya karena ini diperkirakan juga ya. Sekali lagi kita berbicara sepenuhnya tentang perkiraan. Diperkirakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terus-terusan berperang. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah itu mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena banyak masalah, khususnya adalah karena masalah geografis di mana mereka menguasai wilayah yang paling subur dan paling strategis di wilayah Levan. Dan karena itu serangan-serangan dari bangsa lain itu intensif. Nah, karena itu diduga maka orang-orang Yahudi kuno itu sangat terobsesi, sangat terobsesi pada perang, sangat terobsesi pada perang, sangat terobsesi pada dewa perang, sangat terobsesi pada upaya mereka untuk bisa melindungi mentalitas mereka dalam kondisi perang gitu. Nah, karena orang-orang Yahudi awal itu tidak mengenal dewa perang yang cukup berwibawa, maka mereka harus ngambil Yahweh, yaitu dewa perang dan cuaca dari suku bangsa yang lain. Mungkin seperti itu gitu. Kita tidak tahu, tapi kemungkinannya memang seperti itu. Kan dalam studi antropologi, kita pura-pura ateis aja dulu dalam sementara ini gitu ya. Kan dalam tradisi Yahudi, orang-orang membuat istilah atau konsep tentang Tuhan itu biasanya berhubungan dengan realita yang terjadi di lapangan gitu. Jadi misalkan ketika kita berperang, kita akan memuja Tuhan dalam konteks Tuhan yang sangat pemarah, Tuhan yang menghukum bangsa lain, Tuhan yang membela bangsa sendiri dan sebagainya gitu. Atau misalkan ketika Tuhan itu diwujudkan oleh orang-orang yang hidup di wilayah yang agraris, yang subur, yang tidak suka berperang, maka Tuhan itu misalkan digambarkan sebagai perempuan yang menjadi dewi kesuburan atau yang semacam itu gitu. Nah, ini pun kurang lebihnya bentuknya adalah seperti itu. Nah, ketika ada upaya orang-orang Israel memasukkan Yahweh ke dalam bagian dari anak-anak Tuhan atau anak-anak El, dan itu gagal, berabad-abad kemudian justru malah Yahweh itu disetarakan dengan Tuhan itu sendiri, disetarakan dengan El. Tetapi karena Yahudi bertransformasi menjadi ajaran tauhid, menjadi ajaran agama Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, maka kemudian nama Yahweh itu tidak disetarakan lagi dengan nama El, tetapi nama Yahweh itu justru dianggap sebagai personifikasi dari El. Jadi Yahweh dan El pada akhirnya menjadi satu gitu. Jadi itu saja. Jadi namanya itu adalah El, julukannya itu adalah Yahweh begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa, ini juga dalam sejarah adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ada dua tokoh atau ada dua entitas yang dianggap menjadi satu karena alasan tertentu gitu. Misalkan dalam tradisi Hindu kita mengetahui ada Govinda dan ada Krishna. Itu dua tokoh yang berbeda sebenarnya, tetapi kemudian disatukan menjadi satu karakteristik, yaitu Krishna julukannya adalah Govinda begitu. Dan Krishna itu adalah tokoh nyata, tetapi apakah ia hidup sezaman dengan Mahabharata? Itu tidak, tetapi kemudian disatukan karena alasan-alasan yang lebih teologis dan spiritualis. Nah, termasuk juga dalam hal ini sama. Jadi Yahweh itu awalnya berbeda dengan El, bahkan berasal dari tradisi yang lain, tetapi karena orang-orang Yahudi itu terus-terusan mendapatkan perang dan terus-terusan sangat tergantung pada alam dan cuaca, maka dewa perang dan cuaca itu kemudian mereka adopsi menjadi dewa mereka. Dan karena mereka terobsesi pada dewa itu yang memang perang, yang memang cuaca dan sebagainya, maka itu disetarakan dengan Yahweh, dengan El, dan akhirnya menjadi bentuk lain atau perwujudan lain atau nama lain dari El yang dimaksud itu. Begitu. Nah, tetapi masalahnya kenapa bisa seperti itu? Sejak kapan itu bisa terjadi? Dan kenapa orang-orang Yahudi bertransformasi dari ajaran agama politeis yang memungkinkan bahwa El punya anak Yahweh, itu tiba-tiba berubah menjadi monoteis yang tidak memungkinkan El punya anak, dan justru malah menganggap bahwa Yahweh dan El itu adalah satu entitas yang sama. Ini diperkirakan oleh para sejarawan ya, diperkirakan tahun 600-an sebelum Masehi. Kala itu orang-orang Israel bertempur dengan orang-orang Babilonia baru, orang-orang Kaldea, dan dikalahkan. Kemudian mereka dibawa masuk ke Babilonia dan mereka diperbudak, kemudian dan sebagainya. Di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam spiritualisme dan dalam konteks teologis mereka. Apa saja
perubahannya diantaranya adalah bahwa mereka pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan yang lain itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu Esa, bahwa yang lain pun yang ngaku-ngaku saja gitu. Termasuk juga dalam hal ini adalah dewa-dewa yang sebelumnya diakui bersama dengan El, seperti Baal gitu dan lain sebagainya, itu terpaksa diwajibkan jadi setan gitu. Karena bertransformasi menjadi Esa, jadi dewa-dewa yang lain yang awalnya disembah akhirnya dikonsepsikan bahwa itu bukan dewa, tetapi itu adalah orang yang menyamar atau makhluk yang menyamar atau iblis yang menyamar sebagai dewa atau sebagai Tuhan gitu. Makanya kalau misalkan Baraya nonton video klipnya atau lagunya Bohemian Rhapsody, itu kan ada kata Beelzebub gitu. Beelzebub itu awalnya itu adalah Tuhan Baal atau dewa Baal, tetapi kemudian karena Yahudi menjadi monoteis itu berubah menjadi setan Baal atau setan atau iblis yang dulunya pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Begitulah ceritanya. Nah, kenapa bisa menjadi monoteis yang seperti itu? Ya karena ini berhubungan juga dengan etnosentrisme mereka, ini berhubungan dengan primordialisme mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu dikalahkan, kemudian mereka itu benci setengah mati kepada bangsa yang telah mengalahkannya. Dan dalam konsep-konsep kuno, itu dewa itu selalu mempresentasikan sebuah bangsa, representasi dari sebuah bangsa gitu. Jadi misalkan orang Mesir punya dewa namanya Dewa Amun-Ra, orang ini punya dewa namanya Dewa Anu, orang ini punya dewa namanya Dewa Anu. Nah, ketika dua bangsa itu berperang, maka mereka menganggap bahwa dewa-dewi mereka juga sudah berperang, dan ketika bangsa satu itu dikalahkan, maka Tuhannya juga itu bisa dikalahkan. Kalau misalkan Baraya nonton film Troy, di situ kan ada adegan Achilles itu memenggal patung dewanya orang-orang Troy gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah simbolisasi dari orang-orang zaman dulu bahwa ketika sebuah bangsa itu akan ditaklukkan atau ditaklukkan, maka kekalahan juga terjadi pada dewa-dewi mereka, dikalahkan oleh dewa-dewi orang yang mengalahkan mereka. Begitu ceritanya itu. Nah, jadi ketika orang-orang Israel itu dikalahkan oleh Babilonia, mereka harus terpaksa mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu El atau Yahweh itu juga dikalahkan. Dan itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka kemudian mereka itu menciptakan sebuah karakteristik di mana Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk bangsanya dan bangsa mereka, dan Tuhan itu hanya satu dan tidak mungkin bisa terpecah dan tidak mungkin bisa beranak dan tidak mungkin bisa disekutukan dan lain sebagainya. Jadi Tuhannya menjadi Tuhan universal, tetapi karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, maka dikatakan bahwa Tuhan itu hanya ikhlas pada bangsa Israel saja. Jadi Tuhan hanya ngobrol dengan bangsa Israel saja. Tuhan hanya berkomunikasi dan berkata dan memberkati dan mengurapi hanya kepada bangsa Israel saja. Maka nabi-nabi hanya ada dari orang Israel saja, sehingga ketika ada nabi dari bangsa lain, orang Israel langsung menolaknya. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu memiliki konsepsi teologis yang hampir sepenuhnya sama dengan orang-orang Yahudi tentang keesaan Tuhan, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Israel, maka orang-orang Yahudi tidak mengakuinya sama sekali. Begitu kan ceritanya kurang lebih. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi di seluruh bangsa itu tidak diakui oleh orang-orang Israel karena mereka menganggap bahwa hanya mereka sajalah yang dikasihi Tuhan, hanya mereka sajalah yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan karena bentuk yang seperti inilah pada akhirnya Yahudi atau sebagian agama-agama Abrahamik itu memiliki karakteristik yang agak eksklusif gitu. Jadi menganggap bahwa hanya Tuhannya yang benar, Tuhan yang lain salah, atau ya ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya beriman, ya sudah selesai di situ, silahkan imani apa yang Baraya imani. Tetapi dalam konteks historis, dalam konteks antropologis atau filsafat agama mungkin, maka Baraya akan menemukan bahwa eksklusivitas itu muncul gara-gara satu kondisi yang memaksa mereka untuk menghasilkan konsep seperti itu gitu. Nah, inilah yang saya maksud sebagai iman yang tergoncang. Kalau misalkan Baraya imannya tergoncang, berarti ya masih beriman, tapi saya mohon maaf atas hal itu. Kan saya sudah menjelaskan sebelumnya ya, bahwa iman ini kemungkinan akan tergoncang. Tetapi yang jelas secara historis kita akhirnya mengetahui bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu bertransformasi dari politeisme berubah menjadi monoteisme, dan mereka akhirnya menemukan El itu memiliki perwujudan lain yang disebut sebagai Yahweh gitu. Begitu. Jadi buat Baraya yang agak gempar, saya mohon maaf. Jadi kita akhiri saja sebelum yang lain lebih marah-marah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang diganggu terus sama kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 1639 Baruch Spinoza diusir dari tempat dia berdiskusi keagamaan. Dia diusir dari komunitas orang-orang Yahudi Eropa
Karena dianggap menyesatkan, dianggap membuat orang lain akan terjerumus pada kemurtadan. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebenarnya yang dia katakan? Ya, dia sebagai filosof merumuskan bahwa Tuhan itu bukan sebagai pribadi, bahwa Tuhan itu bukan dia yang maha mengampuni, bukan maha yang menghakimi, bukan Tuhan yang datang untuk memberikan pencerahan dan petunjuk kepada manusia, bukan juga Tuhan yang menciptakan surga dan neraka, bukan. Dalam pikiran dia, ketika Tuhan digambarkan dengan wujud-wujud dia maha mengasihi, maha mengayomi dan sebagainya, itu tidak pernah lebih daripada hayalan manusia yang mencoba untuk membatasi ketuhanan. Jadi Tuhan digambarkan sama seperti apa yang manusia alami. Ketika manusia bisa marah, maka Tuhan dibuat marah, cuma ditambahin maha marah. Ketika manusia itu berhati baik dan kemudian memberikan pencerahan kepada orang lain, maka Tuhan pun baik dan memberikan pencerahan kepada manusia, ditambahin maha. Ketika manusia bisa membuat handphone dan lain sebagainya, maka dibuatlah Tuhan yang maha menciptakan segala sesuatu. Bagi Spinoza itu adalah gambaran Tuhan yang terlalu picik karena segala sesuatu dikaitkan dengan manusia. Manusia menjadi seperti ini, kemudian Tuhan juga begitu, cuma ditambahin mahanya saja. Jadi ini adalah Tuhan yang antropomorfik, dan Tuhan yang antropomorfik itu meniscayakan keberadaan tubuh. Jadi Tuhan itu bertubuh, maka dia berkaki, bertangan, dan lain sebagainya. Karena memang diserupakan dengan manusia yang bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa baik, bisa jahat, dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu pada akhirnya meniscayakan adanya tubuh, maka Tuhan itu menjadi terbatas. Karena segala yang berhubungan dengan tubuh itu terbatas. Bahkan tubuh kita pun kan sebenarnya tidak seliar imajinasi kita. Imajinasi kita jauh lebih liar, dan imajinasi kita banyak yang tidak mewujud ya gara-gara tubuh fisik kita. Imajinasi kita ingin terbang atau melakukan teleportasi, tetapi tubuh biologis kita tidak menghendaki itu dan akhirnya gagal. Artinya tubuh itu pembatas. Ketika Tuhan digambarkan sebagai memiliki tubuh dan personal, ya Tuhan itu pada akhirnya menjadi Tuhan terbatas. Maka Spinoza kemudian menawarkan sebuah gagasan bahwa Tuhan itu, ya ini sering dipahami sebagai deisme gitu ya, atau panteisme bisa aja, tapi ini mungkin tidak ada diksi yang bisa mengakomodasinya. Tapi dalam pikiran Spinoza, Tuhan itu adalah yang mewujud menjadi alam semesta ini, dan karena itu dia menjadi netral. Dia tidak menghakimi orang, dia tidak menciptakan surga dan neraka. Segala sesuatu yang ada sudah sepenuhnya ada dalam alam semesta, dan alam semesta ini sudah ada hukum-hukumnya, dan itu adalah manifestasi dari Tuhan. Jadi kita nggak usah mikir-mikir tentang Tuhan itu bagaimana, ya tidak terbatas, sama seperti alam semesta yang sama sekali tidak bisa kita jangkau. Semua yang kita bisa jangkau terkait dengan alam semesta ya hanya proyeksi indrawi kita saja untuk bisa menangkapnya. Nanti ketika misalkan kita menjadi ilmuwan kuantum atau ilmuwan relativitas, kita akan sadar bahwa alam semesta ini jauh lebih luas daripada yang paling mungkin kita bayangkan, dan yang paling mungkin bisa kita indra tentu saja. Nah, manifestasi Tuhannya seperti itu, maka Tuhan yang sesungguhnya seperti apa? Ya di luar itu semua gitu. Itu adalah pikiran dari Spinoza, dan betapapun pikiran ini juga sebenarnya kalau sudah diketahui di zaman modern, ya kita akan membandingkan itu dengan gagasan tentang Siddhartha Gautama. Kita juga bisa membandingkan itu dengan konsepsi yang diajukan oleh Ibnu Arabi dan lain sebagainya, ya tentu saja. Tetapi ini kan tahun 1600-an, dan tentu saja di komunitas orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang sangat luar biasa, dan karena itu Spinoza dikucilkan, dijauhkan dari orang-orang yang bisa saja dia sesatkan. Filosof lain yang datang belakangan, Friedrich Nietzsche, itu berpikir tentang sesuatu yang lain tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah gagasan supranatural manusia yang justru akan mengerangkeng manusia dalam pikiran-pikiran budak, dalam mental-mental orang rendahan, orang bawah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena itu dunia modern menyaksikan
bahwa Tuhan itu telah mati. Karena apa? Karena di dunia modern, manusia itu sudah bisa merekayasa alam dan sudah berimajinasi, sudah berpikir tentang sesuatu yang bahkan tidak dipikirkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu sebenarnya adalah konstruksi sosial orang-orang zaman dulu. Sehingga ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita berbicara tentang masa lalu. Tuhan di zaman dulu tidak berbicara tentang AI, Tuhan di zaman dulu tidak berbicara tentang komputer kuantum, karena itu adalah Tuhan yang dibuat di zaman dulu. Itu adalah konstruksi sosial. Seandainya Tuhan itu memang benar-benar ada, maka dia bisa diterima oleh orang di setiap zaman. Maka Tuhan juga mungkin akan mengisyaratkan tentang keberadaan komputer kuantum dan perjalanan antar galaksi dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Dan karena Tuhan itu berbentuk konstruksi sosial dan dia berupa dalam tanda kutip entitas spiritual dan supranatural, maka dia kemudian mengerangkeng, membelenggu manusia. Jadi akhirnya dunia modern itu dikatakan Tuhan telah mati. Siapa yang membunuh Tuhan itu? Ya kita, orang-orang modern yang sebenarnya sudah mengetahui seluk-beluk tentang kehidupan segala sesuatu, yang tidak lagi membutuhkan cerita-cerita tentang Tuhan. Itu dalam pikiran Nietzsche. Nah, tapi Nietzsche juga mengatakan bahwa sebenarnya gagasan atau entitas Tuhan dalam konsep kita itu sebenarnya adalah gagasan yang memberikan kepada kita nilai-nilai dan makna-makna. Jadi kita misalkan kenapa kita hidup dan sebagainya, nah agama dan Tuhan itu memberikan kepada kita makna. Tetapi ketika agama yang memberikan kita makna itu kemudian kita pertanyakan dan kemudian kita abaikan, dan di dunia modern memang nilai-nilai keberagaman sudah dianggap mati, maka manusia itu akan cenderung masuk ke zaman nihilisme yang krisis gitu, atau krisis nihilisme. Jadi segala sesuatu menjadi tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa arti. Coba misalkan Baraya bayangkan sekarang seperti ini. Tujuan hidup Baraya apa? Kalau Baraya misalkan mengatakan tujuan hidup Baraya adalah untuk beribadah, untuk memberi manfaat bagi orang lain dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama. Kalau misalkan agamanya dihilangkan dan Tuhannya dihilangkan, apa makna hidup Baraya? Baraya mikir sendiri, coba apa makna hidup Baraya? Ya kosong, sepi, tidak ada apa-apa. Semua pemaknaan tentang kehidupan Baraya itu dikasih tahu sama orang lain, khususnya agamawan. Benar kan? Coba Baraya saya tanya, makna hidup Baraya itu apa? Baraya tidak tahu, Baraya hanya tahu setelah dikasih doktrin dan dikasih sugesti oleh orang-orang beragama. Nah, itulah yang dipahami oleh Nietzsche sebagai Tuhan. Jadi, Tuhan sebagai belenggu. Jadi, kalau mau mendefinisikan tentang Tuhan dan menjelaskan tentang Tuhan, toh bagaimanapun dia hanya konstruksi sosial masyarakat, konstruksi kebudayaan, maka bikinlah makna-makna sendiri. Dan karena dunia modern itu adalah dunia yang terancam dari nihilisme. Itu dalam pikiran Nietzsche. Kemudian bagaimana dengan Sartre? Ya, Sartre juga punya gagasan yang agak unik terkait dengan Tuhan. Yaitu apa? Ya tidak ada Tuhan. Apa bukti bahwa Tuhan itu tidak ada? Ya buktinya adalah bahwa keberadaan Tuhan itu ada setelah kita ada duluan gitu. Kita bereksistensi, kemudian kita menjadi ada gitu maksudnya ya. Kemudian dalam keberadaan kita itu kita membayangkan Tuhan itu begini, lalu orang lain yang bereksistensi menggambarkan Tuhan itu begini, dan kemudian orang dari pelosok negeri nun jauh di sana juga punya gambaran tentang Tuhan begini, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya artinya kita ada dulu, baru kita membuat Tuhan itu ada. Gitu. Kita bereksistensi dulu, lalu kita membahas tentang sesuatu yang esensi gitu, tentang Tuhan. Makanya Tuhan dijelaskan beraneka ragam di setiap budaya dan agama, karena ya kita dulu yang menjadi ada, lalu kita membuat konsepsi-konsepsi tentang Tuhan. Kan begitu. Makanya saran dari Sartre itu adalah kalaupun memang mau bertuhan, ya udah silahkan bertuhan, tapi pikirin aja sendiri Tuhannya tanpa menggunakan otoritas pihak lain. Gambarkan aja, buat aja Tuhan yang kita bayangkan bahwa Tuhan itu misalkan AI canggih di masa depan, atau misalkan bahwa ya semacam itulah. Kan yang jelas gambaran-gambaran kita tentang Tuhan adalah gambaran-gambaran yang dibuat secara esensial oleh manusia yang bereksistensi. Begitu kan? Nah, itu adalah pikiran-pikiran dari para filosof di masa lampau terkait dengan Tuhan itu seperti apa. Lalu saya bagaimana? Bagaimana sikap saya? Apakah saya menjadi ateis atau non-teis? Atau misalnya anti-teis? Atau misalnya seorang
teis dan lain sebagainya bagaimana? Nah, ini satu hal yang mungkin di masyarakat Indonesia itu agak membingungkan, bahwa saya tuh adalah orang yang tidak mau membicarakan tentang Tuhan dan tidak mau membuat konsepsi-konsepsi tentang Tuhan. Maka saya membiarkan Tuhan itu apa adanya sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya terima sebelumnya secara a priori. Kemudian ketika saya mencoba untuk menalarnya dan ya tetap aja nggak bisa gitu, itu mentok. Saya sebenarnya termasuk orang yang tidak mau ambil pusing terkait dengan identitas definisi Tuhan, karena pertama itu adalah pembicaraan, dialektika dan diskursus yang sama sekali tidak berfaedah gitu. Jadi pembicaraan-pembicaraan tentang Tuhan yang pernah kita ketahui dalam sejarah itu adalah ujung-ujungnya permusuhan, perselisihan, dan bentrok dan kebencian-kebencian yang mengakar, bahkan sampai perang selama ribuan tahun itu terjadi gara-gara ada satu pihak yang mendefinisikan Tuhan dengan cara seperti ini, kemudian dibenturkan dengan definisi orang tentang Tuhan dengan definisi yang lain gitu. Kan seperti itu kurang lebihnya. Tidak ada cerita bahwa ketika kita membahas tentang Tuhan lalu kita menemukan sebuah ide, oh berarti perjalanan antar galaksi bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kan nggak ada. Perdebatan Tuhan itu tidak menghasilkan apapun kecuali kebencian, kerusakan, ya kemudian cerita-cerita kosmik dan lain sebagainya gitu. Makanya terkait dengan Tuhan secara epistemologis, kita bahkan tidak tahu Tuhan itu bagaimana gitu, dan kita tidak memiliki informasi yang memadai untuk bisa membuktikan bagaimana Tuhan itu secara konseptual gitu. Kemudian secara ontologis juga ya faedahnya apa makna dari kemudian kita membahas tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi baraya begini ya, ini dalam pikiran saya aja. Saya membiarkan Tuhan apa adanya sebagai satu misteri yang harus dihormati dan dihargai. Selesai di situ. Dan ketika saya mengatakan yang seperti itu luar biasanya saya itu dianggap liberal di Indonesia. Saya nggak tahu gimana pola pikirnya, tapi mungkin masyarakat kita itu harus menyesuaikan konsepsi-konsepsi Tuhan itu sesuai dengan otoritas ulama, otoritas pendeta, dan lain sebagainya. Dan otoritas pendeta itu juga mereka berdebat satu sama lain. Misalkan saya kasih contoh beginilah. NU dengan Wahabi itu bentrok sampai sekarang tuh nggak beres-beres dalam hal pemikiran. Di antaranya adalah pemikiran tentang apakah Tuhan itu duduk di atas singgasananya dan bagaimana singgasananya, apakah wajah Tuhan itu ada, apakah tubuh Tuhan, apakah tangan Tuhan itu ada. Nah, mereka tuh berdebat di situ tanpa ada satu pun di antara mereka yang bisa mengakses bukti bahwa pendapatnya itu benar. Coba misalkan orang Wahabi atau orang NU yang mengatakan bahwa Tuhan itu begini, referensi mereka adalah orang-orang juga yang tidak pernah melihat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan secara langsung gitu. Kan begitu. Jadi mereka ada yang mengatakan secara harfiah gini, penafsirannya begini, panjang perdebatan. Tapi ya akhirnya kosong gitu. Obrolan mereka itu ya tidak, bayangkan itu misalkan ya, antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah yang sampai sekarang perdebatannya masih diberlanjutkan gitu ya, soal wujud Tuhan, tangan Tuhan dan sebagainya. Itu diskusinya itu 1400 tahun usianya baraya dan sampai sekarang nggak pernah kelar, nggak pernah selesai. Dan dari perdebatan itu apa yang dihasilkan selain perpecahan, selain permusuhan, selain kebencian? Ya tidak ada. Karena apa? Karena pada waktu kita mendiskusikan tentang Tuhan, kita menggunakan akal pikiran kita untuk menjangkau sesuatu yang kita konsepsikan sendiri sebagai tidak terbatas gitu. Jadi ada problematik yang sangat serius di sini, ada kontradiksi yang sangat luar biasa. Kita di satu sisi berkata bahwa Tuhan itu mutlak dan tidak terbatas dan mengajukan premis bahwa akal kita terbatas, lalu kita mencoba untuk mendefinisikan, menceritakan, menarasikan, mengargumentasikan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu begini. Gimana ceritanya itu bisa terjadi? Bayangkan 1500 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun kita berbicara tentang Tuhan dalam paradoks yang sama, dalam dilema yang sama, bahwa Tuhan tidak terbatas, akal pikiran kita terbatas, lalu akal pikiran kita mencoba untuk membahas sesuatu yang tidak terbatas gitu. Jadi ini sebenarnya bukan diskusi tentang Tuhan, ini bukan membahas tentang Tuhan, ini sebenarnya adalah kita membenturkan pikiran kita sendiri dengan pikiran kita sendiri, lalu begitu seterusnya, dan kemudian apa? Kita menghujat, menjelek-jelekan orang lain karena definisi Tuhan yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, inilah yang luar biasanya di Indonesia itu dipertahankan yang seperti itu. Saya mencoba mengajak baraya, kalau misalkan kita mau berdiskusi, berdiskusilah sesuatu yang berfaedah. Diskusilah tentang, dalam bahasa yang sangat tradisional dan dogmatis, berpikirlah tentang ciptaan Tuhan, bukan tentang Tuhannya.
Jadi berbicara itu ya tentang bagaimana cara mengelola sampah seperti orang-orang di Banyumas misalkan, bagaimana cara kita itu membuat energi terbarukan seperti orang-orang Prancis, bagaimana caranya kita menciptakan komputer kuantum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Amerika Serikat, bagaimana keranjingannya orang Korea dan Jepang terkait dengan nanoteknologi dan sebagainya. Itu kan bisa kita pikirkan, kita diskursuskan, dan itu produktif. Iya kan? Nah, tapi yang kita lakukan tidak gitu. Ya kita lakukan itu adalah kita marah-marah, kita berdebat terkait dengan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita jangkau. Dan yang lebih fatal lagi menurut saya apa, Baraya? Ini saya juga sudah menjelaskan di beberapa video bahwa sebenarnya ada paradoks dalam ketercapaian akal manusia. Bahwa katakanlah manusia itu akal pikirannya bertumbuh terus, berakumulasi terus, menciptakan teknologi seperti tablet yang saya bisa ngiklan di sini, kemudian ada HP yang buat ngerekam saya, dan lain sebagainya. Oke, semuanya. Tapi semua produk dari akal pikiran manusia tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Handphone diciptakan untuk apa? Untuk memenuhi hawa nafsu manusia, untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak, untuk bisa melihat gambar di luar sana, untuk menemukan berita dan informasi di luar sana, kemudian untuk memudahkan kita untuk mengakses tayangan-tayangan yang menyenangkan dan sebagainya. Jadi akal pikiran dibuat untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Makanya manusia itu akan punah dalam waktu sebentar lagi, karena setinggi apapun akal pikiran manusia, dia digunakan untuk mengakomodasi kepentingan hawa nafsunya. Begitu kan? Coba ciptaan manusia apa yang dibuat tidak untuk hawa nafsu manusia? Gak ada, semuanya adalah untuk hawa nafsu manusia. Bahkan teknologi misalkan untuk mengurangi efek rumah kaca, itu buat lingkungan. Bukan buat lingkungan, itu untuk kehidupan manusia. Iya kan? Kalau misalkan benar-benar untuk lingkungan hidup, ya hilangkan aja manusia. Karena manusia yang secara jelas, secara tegas, itu adalah merusak lingkungan hidup, kan gitu. Tapi kan manusia tujuannya menciptakan teknologi agar manusia bisa eksis di dunia yang indah di masa depan. Gitu. Begitu kan? Segala sesuatu adalah untuk untuk mengakomodasi hawa nafsu manusia. Akal pikiran kita tuh faedahnya itu. Jadi bayangkan akal pikiran yang faedahnya untuk hawa nafsu manusia digunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang maha sempurna. Jadi yang maha sempurna itu akan disesuaikan dengan hawa nafsu manusia. Jadi pada akhirnya sekarang kita beragama, itu kan kebanyakan memang mendompleng agama untuk bisa mensahkan, melegalkan kejahatan kita. Ada misalkan orang yang kawin kontrak di puncak, di Bogor, misalkan yang orang-orang Arab itu. Kenapa kawin kontrak? Karena mereka pengen berzina, tapi pengen sesuai syariah, jadi nikah kontrak, gitu kan? Atau misalkan ada orang yang, misalkan ya, pengen kaya, bagaimana caranya? Ya udah mengatasnamakan agama, untuk dengan minta sumbangan dan lain sebagainya. Artinya apa? Akal pikiran yang dibalut dengan agama dan konsepsi-konsepsi tentang Tuhan pada akhirnya digunakan untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu manusia. Saya lawan itu semua, Baraya. Saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang bukan hanya tidak berguna tapi destruktif. Jadi ketika saya menyerahkan, memasrahkan Tuhan sebagai sesuatu yang misteri dan saya tidak ikut campur terhadap semua diskursus itu, luar biasanya saya disebut sebagai orang yang liberal. Bukankah itu terbalik? Bukankah orang yang mendiskusikan, memperdebatkan, bikin kitab-kitab panjang Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu? Mereka lah yang sebenarnya yang terlalu kurang ajar. Silahkan renungkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.